Terima kasih Anda masih bersama kami di Teras Petang. Pemirsa, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nukmang memastikan padamnya aliran listrik di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dikarenakan rusaknya sejumlah trafo. Hal ini diketahui melalui konfirmasi Agus via telepon kepada pihak PLN setelah sebelumnya pihak PLN tak kunjung melaporkan hal tersebut ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait padamnya aliran listrik di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang sudah berlangsung selama beberapa hari, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nukmang mengaku telah menelpon General Manager Wilayah Sulawesi Selatan untuk meminta keterangan penyebab pastinya pemadaman. Setelah beberapa waktu lamanya, Agus menunggu pihak PLN untuk menghadap dan memberikan laporan alasan terjadinya pemadaman. Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nukmang mengaku berdasarkan informasi dari GMPLN, pemadaman listrik yang mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat terjadi karena rusaknya sejumlah trafo tegangan tinggi, seperti yang ada di Kabupaten Goa dan Jeneponto akibat terkena petir. Pihak PLN saat ini terus melakukan upaya perbaikan, termasuk meminta suplai listrik milik swasta agar kapasitas listrik yang diperlukan sekitar 900 MW dapat segera terpenuhi. Kemarin memang itu dari kapasitas yang diperlukan pada beban puncak 900 MW lebih, itu kemarin baru tersedia sekitar 700 sampai tadi malam. Tapi mereka janjikan tadi malam ini mulai jam 6 sore kemarin itu PLTU punya Bosowa itu akan melakukan pemanasan untuk mesinnya, karena kalau sudah dingin tidak bisa langsung pakai batu bara, itu harus pakai solar dulu untuk dipanasin baru masuk batu bara. Tadi malam dia pembicaraan saya dengan GMPLN itu jam 2 sudah harus normal, jam 2 tadi malam. Saya tidak tahu, saya belum. Tidak jamin Pak, sudah tidak ada. Kalau yang dia jamin asal dari Jeneponto masuk. Wakil Gubernur Sulsel sendiri meminta masyarakat untuk bersabar hingga trafo yang rusak dapat diperbaiki dan suplai listrik bisa kembali normal seperti biasa. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Sebelumnya pemirsa, Agus Arifin Nukmang sendiri meminta pihak PLN untuk bertanggung jawab atas pemadaman listrik yang terjadi. Pihak PLN diminta segera menghadap untuk melaporkan penyebab pemadaman yang merugikan masyarakat. Menyikapi padamnya listrik yang mengganggu aktivitas dan merugikan masyarakat, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nukmang mengatakan PLN wilayah Sulawesi Selatan harus bertanggung jawab terkait padamnya listrik di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Masyarakat yang biasanya setiap bulannya harus membayar tagihan listrik bahkan harus didenda jika terlambat, seharusnya mendapat pelayanan yang maksimal. Agus Arifin Nukmang juga mengaku hingga saat ini belum mendapatkan laporan pasti penyebab padamnya aliran listrik dan hanya mengetahui dari media jika ada trafo yang rusak. Punya kewajiban, kan? Apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau begitu juga dia, saya nggak tahu aturan main. Menurut saya, ya tentu kita semua merasa punya hak untuk dilayani oleh PLN, dan karena selama ini juga masyarakat membayar. Jadi diminta untuk melakukan antisipasi. Saya selalu katakan bahwa kita di Sulsel ini listriknya cukup, ya. Kita sudah 1000 lebih megawatt. Cuma memang yang agak kewalahan itu adalah dia punya trafo-trafo. Jadi kalau itu trafonya ini harus diantisipasi, apalagi musim hujan. Agus menambahkan akan segera memanggil pihak PLN untuk meminta keterangan penyebab padamnya aliran listrik. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Kita beralih ke informasi ujian nasional. Pemirsa, ujian nasional dijadwalkan akan kembali digelar April mendatang. Seluruh tahapan pelaksanaan ujian termasuk tender pengadaan logistik diharapkan dapat berjalan lancar agar ujian dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Ujian Nasional Sistem Komputer Based Test atau CBT atau tes berbasis komputer dijadwalkan akan kembali dilaksanakan pada bulan April mendatang. Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nukmang berharap pelaksanaan ujian nasional pada tahun ini dapat berjalan lebih maksimal, mengingat beberapa masalah yang sering terjadi, diantaranya pendistribusian soal ujian serta terbatasnya perangkat komputer. Agus juga menyesalkan diulangnya tender pengadaan logistik ujian nasional yang dilakukan pemerintah pusat karena bisa saja mengganggu jadwal yang telah ditentukan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menekankan agar pencetakan soal ujian nasional dapat dilakukan di Makassar karena tersedia percetakan yang baik dan secara langsung memudahkan pengiriman soal ke sekolah yang tidak menerapkan ujian sistem CBT. Tender ada diulang, ya. Tapi menurut
Pak Kades, saya juga baca itu ya laporannya bahwa ini diulang oleh kementerian. Yang kita minta silahkan diulang, yang penting sesuai dengan prosedur dan pemenangnya segera ditetapkan supaya jangan ada keterlambatan soal. Siapapun juga jadi pemenang, saya tentu berharap pemerintah provinsi berharap bahwa cetaknya di Makassar, ya, di Sulsel, karena percetakan kita bagus, supaya jangan terjadi persoalan seperti tahun 2013 di mana soal-soal itu dicetak di Jawa, seperti salah di Bogor, sehingga terjadi keterlambatan. Belum kan lagi salah masuk soal apa semua. Jadi kita berharap itu jangan terulang. Agus menambahkan total sekolah di Sulawesi Selatan yang telah mendaftar untuk ujian nasional sistem CBT sebanyak 162 sekolah. Jumlah terbanyak ada di Makassar yakni 47 sekolah, Pangkep 13 sekolah, Parepare dan Toraja Utara 11 sekolah, sementara sisanya masih melaksanakan ujian nasional secara tertulis. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan.